Santapan Harian Jumat 2 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ketiga, ayat 22 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan dan mengubah hati kami agar lebih taat pada firman-Mu. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 3:22-36. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air. Orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Sahabat Scripture Union Indonesia, tidak semua orang harus jadi pemeran utama. Dalam pembuatan sebuah film diperlukan juga pemeran pendukung dan pembantu. Demikian halnya ketika kita menangkap kesan sosok Yohanes Pembaptis. Dia bukan pemeran utama, melainkan pemeran pembantu yang harus menyuarakan tentang Yesus. Pada saat itu murid-murid Yohanes Pembaptis merasa iri karena pengikut Kristus yang semakin banyak. Di sini kita bisa melihat pemikiran Yohanes Pembaptis yang begitu indah. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus Kristus harus semakin besar, tetapi ia harus semakin kecil. Kalimat itu kemudian diperjelas dengan alasan-alasannya. Pertama, Yesus adalah Mesias, sedangkan Yohanes Pembaptis bukan. Kedua, Yesus datang dari surga, sedangkan Yohanes Pembaptis berasal dari bumi. Ketiga, Yesus adalah mempelai laki-laki dan umatnya adalah mempelai perempuannya,
Sedangkan Yohanes Pembaptis hanyalah sahabat yang ikut bersuka cita bersama dengan mempelai laki-laki. Keempat, Tuhan Yesus mendapatkan misi langsung dari Bapa. Artinya, Tuhan Yesus adalah standar dari kebenaran yang sejati. Kelima, Yesus dikasihi Bapa sehingga segala sesuatu diberikan untuknya. Keenam, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Yohanes Pembaptis telah melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dia juga memiliki banyak pengikut. Banyak orang juga menyangka bahwa dia adalah Mesias. Bahkan dia dianggap sebagai Elia yang telah datang. Yohanes Pembaptis bisa saja menerima kemuliaan dan pemujaan. Akan tetapi, dia sadar betul misi utamanya bukan untuk menjadi pemeran utama. Misinya di dunia adalah untuk menyiapkan jalan bagi Sang Mesias, memberikan panggung sebesar-besarnya kepada Yesus, Sang Pemeran utama. Kepada kita juga diberikan misi yang sama, seperti Yohanes Pembaptis. Semua pelayanan dan pekerjaan kita bukan untuk membesarkan nama kita sendiri, melainkan untuk memberitakan dan mengagungkan nama Yesus. Sekali lagi, Sang Pemeran utama. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, kami bersyukur atas setiap kesempatan untuk melayani-Mu. Ajar kami agar dalam semua pelayanan yang kami lakukan tidak untuk mencari kemuliaan bagi diri kami sendiri, tetapi hanya untuk memberitakan nama-Mu. Biarkan setiap tindakan dan perkataan kami memuliakan Engkau dan membawa orang lain semakin dekat kepadamu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin.